Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Darmainis dengan NUPTK 186757130130132, salah satu dosen dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi dari program studi S1 Manajemen. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah pengantar manajemen dengan metode DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Video ini dibuat dengan tujuan untuk pemenuhan salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah pengantar manajemen. Mata kuliah pengantar manajemen ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Bekasi. Mata kuliah pengantar manajemen ini memiliki bobot sebesar 2 SKS selama 1 semester. Adapun bahasa pengantar yang digunakan pada mata kuliah ini adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah pengantar manajemen ini akan mempelajari beberapa memahami ataupun konsep-konsep, proses, prinsip-prinsip, teknik-teknik, ataupun sistem manajemen dan praktek manajemen dalam konteks dunia yang kompleks, dinamis, dan semakin global. Hal ini diharapkan akan memberikan kerangka untuk menganalisis dan mampu memahami sifat dasar pekerjaan dan sukses manajerial dalam dunia bisnis yang semakin kompetitif. Pada mata kuliah ini akan membahas antara lain topik tentang sejarah manajemen, budaya organisasi, fungsi-fungsi manajemen, pengelolaan strategi, mendesain struktur organisasi, mengelola sumber daya manusia, mengelola perilaku individu, motivasi karyawan, kepemimpinan ataupun leadership, pemantauan dan pengendalian, dan manajemen perubahan. Capaian pembelajaran ataupun lulusan ataupun CPL program studi S1 manajemen yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian manajemen, secara mandiri menguasai konsep, teori, dan prinsip dasar etika dalam pengambilan keputusan, dan tindakan nyata dalam kapasitas sebagai pribadi maupun sebagai profesional. Terus mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi. Mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan juga teknologi dengan memperhatikan keseimbangan alam dan lingkungan. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah atau CPMK pada akhir perkuliahan ini ada 3. Yang pertama, menguasai konsep dasar dan teori dasar tentang pengelolaan bisnis dan praktik manajemen dalam skala nasional, internasional, dan global. Yang kedua, mampu memecahkan masalah iptek di bidang manajemen yang relevan. Ketiga, mampu mengaplikasikan ilmu manajemen agar bermanfaat bagi diri sendiri dan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Adapun referensi yang digunakan dalam mata kuliah pengantar manajemen ini yaitu pertama, Manajemen edisi 13, karangan dari Robbins, Stephen, dan Marie Carter, dan juga buku pengelolaan organisasi di era digital karangan Profesor Suwatno. Dan masih ada beberapa sumber pustaka yang bisa dijadikan referensi di mata kuliah ini. Adapun sistem pembelajaran di mata kuliah pengantar manajemen ini dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus dengan menggunakan metode pembelajaran Student Centered Learning atau SCL yang mengutamakan
peran dan keaktifan mahasiswa dalam proses pembelajarannya, yaitu pembelajaran kolaboratif, diskusi kelompok, penugasan berupa studi kasus melalui Edlink Universitas Pancasati Bekasi. Pembelajaran mata kuliah ini dilakukan selama kurang lebih 16 pekan, di mana 7 pekan pertama adalah sebelum ujian tengah semester, lalu pekan UTS, lalu 7 pekan berikutnya sebelum ujian akhir semester atau ujian akhir semester, ataupun pekan ujian akhir semester. Metode pembelajaran yang digunakan bergantung dari bahan kajian atau materi pembelajaran yang disampaikan. Misalnya, seperti pekan sebelum UTS, menggunakan metode tatap muka, dan pekan sebelum ujian akhir semester akan berfokus pada diskusi kelompok dan penyelesaian studi kasus. Bentuk perkuliahan secara sinkronus dilakukan secara tatap muka di ruang kelas maupun menggunakan alat bantu web conference seperti Google Meet, Microsoft, ataupun Zoom Meeting. Sedangkan pelaksanaan perkuliahan secara asinkronus dilakukan melalui WhatsApp Group ataupun forum diskusi di Edlink Pancasati University untuk memfasilitasi mahasiswa dalam berdiskusi perihal mata kuliah pengantar manajemen dan penugasan secara mandiri maupun kelompok di Edlink. Dievaluasi hasil pembelajaran mata kuliah pengantar manajemen itu didapatkan dari adanya kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Adapun dalam pelaksanaan ujian tengah semester dilaksanakan menggunakan ujian tertulis, yaitu berupa performance test. Dan begitu juga di ujian akhir semester dilaksanakan dengan menggunakan performance test. Penilaian mahasiswa ditentukan berdasarkan gabungan dari beberapa komponen berikut, yaitu pertama, kehadiran dengan bobot sebesar 15%, tugas dengan bobot 20%, ujian tengah semester sebesar 30%, dan yang terakhir ujian akhir semester dengan bobot sebesar 35%. Adapun grade penilaian, grade A dengan rest nilai yaitu sekitar 80 sampai dengan 100, yaitu dengan bobot 4. Dan grade B, range nilai yaitu dengan 65 sampai 79 dengan bobot 3. Dan nilai C, range nilai 50 sampai dengan 64 dengan bobot 2. Grade D, range nilai 40 sampai dengan 49 dengan bobot 1. Adapun nilai E, range nilai di bawah 40 dengan bobot 0. Dan nilai grade E dinyatakan tidak lulus dan harus melakukan pengulangan di semester berikutnya. Total pembobotan hasil evaluasi pembelajaran yaitu sebesar 100%. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan mengenai mata kuliah pengantar manajemen untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasati Bekasi. Berikut merupakan cuplikan proses pembelajaran yang dilaksanakan secara sinkronus, tatap muka, di ruang kelas. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang teman-teman semua. Apa kabar? Ya, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman-teman ya. Jadi hari ini merupakan pertemuan kita ke-15 ya. Topik yang akan kita bahas pada pertemuan ke-15 hari ini yaitu tentang manajemen perubahan ya. Tapi untuk memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Doa selesai. Baik teman-teman semua ya, sesuai dengan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah pengantar manajemen ya. Kali ini kita akan membahas topik tentang manajemen perubahan ya.
Kira-kira ada yang tahu nggak teman-teman di sini? Apa itu manajemen perubahan? Ayo, siapa yang bisa jawab? Yap, silakan Agus Nia. Manajemen perubahan itu proses yang digunakan untuk mengelola transisi atau transformasi dalam organisasi. Adapun tujuannya yaitu untuk membantu individu, tim, dan organisasi dalam beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, baik itu perubahan struktural, teknologi, budaya, atau proses bisnis. Oke, baik. Ada lagi nggak? Ya, silakan Mas Rohmadi. Manajemen perubahan adalah suatu pendekatan sistematik untuk menghadapi perubahan dalam organisasi baik yang bersifat integrasi, operasional, struktural maupun budaya. Ya. Ada lagi nggak yang punya pendapat? Oke, teman-teman. Jadi sebenarnya ya manajemen perubahan itu setiap organisasi ataupun perusahaan biasanya berkesinambungan ya. Ada mengalami istilahnya kalau di manajemen di ilmu manajemen itu perubahan itu selalu ke arah yang lebih baik. Benar nggak? Ya, nggak ada organisasi ataupun perusahaan yang menginginkan perubahan ke arah yang buruk, jelek seperti itu ya. Jadi di sini kita bisa melihat teman-teman ya, bahwasanya manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam suatu organisasi ataupun perusahaan ya. Perubahan itu bisa terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar lingkungan organisasi itu sendiri seperti itu. Jadi perubahan itu bisa saja teman-teman ya berasal dari eksternal ataupun perubahan itu berasal dari internal perusahaan ataupun organisasi itu sendiri ya. Kita bisa lihat sini teman-teman. Secara garis besar ya 3 definisi dasar mengenai manajemen perubahan yang bisa kita lihat di sini teman-teman. Kalau bidang ilmu atau kumpulan pengetahuan bidang pertama, yang kedua bagaimana mengelola tugas perubahan, yang bagian ketiga itu wilayah praktek profesional. Jadi 3 dasar mengenai manajemen perubahan, definisi dasar mengenai tentang manajemen perubahan ya teman-teman. Rata-rata kan teman-teman udah bekerja nih teman-teman. Ya. Ada nggak mengalami perubahan dalam setiap aktivitas di pekerjaannya? Misal nih teman-teman dalam hal teknologi misal seperti itu ya. Iya. Kira-kira teknologi itu berubah nggak setiap saat? Berubah Pak. Berubah ya? Iya Pak. Apalagi sekarang revolusi industri teknologinya itu justru 4.0 ya, yang mulai berlaku 2013 ya teman-teman ya. Mungkin beberapa tahun lagi akan berlaku lagi nih revolusi industri 5.0 ya teman-teman. Sekarang bagaimana? Otomatisasi itu justru penggunaan digitalisasi teman-teman ya, penggunaan teknologi digital. Sekarang orang sudah tidak gemar lagi, contoh deh dalam berbelanja itu secara konvensional atau secara tatap muka teman-teman ya. Sekarang orang justru lebih tertarik di mana? Online. Itu teknologi nggak? Iya Pak. Ya, dulu orang tidak kepikiran teman-teman gimana belanja melalui aplikasi, melalui handphone memesan sesuatu. Itu perubahan, ya, salah satu perubahan. Itu yang berasal dari luar ya? Iya Pak. Nah, dari luar. Jadi perusahaan ataupun organisasi harus mengikuti perubahan itu teman-teman. Bagi perusahaan yang tidak mau mengikuti perubahan itu akan ketinggalan zaman, benar. Jadi teman-teman bisa lihat beberapa produk-produk ya di dunia ini yang selama ini dia merasa sebagai market leader, ternyata lama-kelamaan karena terlalu jumawa dengan keperkasaannya selama ini, dengan menguasai pasar katanya seperti itu ya selama ini udah ngapain saya inovasi, ngapain saya harus mengalami perubahan, nggak perlu, karena produk saya masih diterima kok sama orang-orang lain gitu. Contohnya apa? Nokia. Ya BlackBerry, Nokia, ya itu contoh-contoh ya produk-produk yang di-create oleh orang-orang selama ini merasa saya sebagai market leader kok nggak perlu perubahan, nggak perlu teknologi yang baru. Padahal teknologi itu selalu berkembang kan setiap saat. Contoh teman-teman pakai gadget sekarang bisa-bisa ntar udah ditinggalkan juga. Iya. Benar nggak? Iya Pak. Ya mungkin secara
fiturnya yang lebih banyak gitu ya, lebih menarik, atau kapasitasnya lebih bagus gitu ya. Bisa jadi saja nanti teman-teman handphone itu udah nggak pakai itu lagi, cuman seolah-olah kita pakai handphone gitu ya, atau melalui jam gitu kan, seperti itu kayak robot gitu ya teman-teman. Benar kan? Ya, Pak. Gitu. Jadi perubahan itu mesti kita ambil dari sisi positifnya teman-teman. Kalau mungkin perubahan itu ada sisi negatifnya juga. Ada nggak orang-orang yang tidak suka dengan perubahan? Ada, Pak. Ada. Biasanya siapa tuh? Generasi mana tuh yang biasanya yang tidak suka perubahan? Ya, ya. Itu mungkin kalau kita bawa ke apa ya, suku yang ada di Indonesia ya. Tapi kalau di dunia pekerjaan ada teman-teman orang yang tidak suka dengan love change itu. Ada nggak? Ada, Siapa Pak, tuh pasti. biasanya? Biasanya generasi-generasi udah umur di atas 40-an tuh nggak mau ada perubahan. Iya, Pak. Benar nggak? Benar, Pak. Jadi lebih suka, udah ngapain sistem-sistem baru gitu. Kita pakai sistem lama aja, yang lama aja masih belum khatam-khatam katanya seperti itu ya. Iya nggak? Iya. Apalagi generasi-generasi 60-an ke atas memakai teknologi, mereka udah nggak bisa teman-teman gaptek. Iya, Ya. Pak. Jadi mungkin kalau generasi sekarang, generasi Z itu lebih familiar dengan teknologi itu. Benar nggak? Teman-teman kan hampir setiap hari belanja online nggak? Iya, Pak. Ya, apalagi yang cewek-cewek nih pasti belanjanya selalu online ya seperti itu. Benar ya? Alhamdulillah kalau ada duit, Pak. Nih ya teman-teman, kita bisa melihat ya tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Ya. Perubahan itu bermanfaat bagi kelangsungan hidup suatu organisasi ataupun perusahaan. Tanpa adanya perubahan, maka akan dapat dipastikan bahwa usia organisasi tidak akan bertahan lama. Ya, contohnya seperti tadi yang saya sampaikan itu teman-teman ya. Nokia dulu di zaman saya itu Nokia itu menjadi market leader. Tahu nggak Nokia itu produk negara mana? Nokia itu ciptaan dari Finlandia teman-teman. Ya, Finlandia. Kalau BlackBerry dari mana? Ini generasi Z semua nih, nggak paham nih kayaknya nih. Jadi kalau BlackBerry itu asalnya Kanada teman-teman ya. Ya, Kanada. Dulu BlackBerry itu produk unggulannya BBM namanya teman. BlackBerry Messenger. Itu gratis ya. Di saat kita beli BlackBerry udah dikasih BBM-nya gitu. Bukan bahan bakar minyak ya teman-teman ya. Bukan seperti itu. Iya. Ya. Terus apa tujuannya dari perubahan? Ya, tujuan perubahan itu agar organisasi tidak menjadi statis. Statis di sini tidak menjadi monoton teman-teman. Tidak berkembang seperti itu ya, melainkan tetap dinamis dalam menghadapi perkembangan zaman ya dan kemajuan teknologi. Ya, jadi perusahaannya yang harus beradaptasi dengan kemajuan teknologi itu, dengan kemajuan zaman. Jangan kita ngapain itu kan berbiaya mahal. Perusahaan kecil jangan deh kita mengadopsi teknologi itu terlalu mahal gitu. Ada gitu ya. Ya disesuaikan dengan budget perusahaannya. Bagaimana dengan kemajuan teknologi, apakah SDM-nya tidak termotivasi untuk belajar teknologi itu? Perbandingannya sekitar 60-40% sih, Pak. 60-40. Iya. Jadi ada keinginan ya sebenarnya Ada. ya. Ya gitu teman-teman. Jadi di saat ada perubahan ke arah yang lebih baik itu ya Pak. Dari sisi teknologi ya teman-teman. SDM-nya harus di-upgrade. Iya. Iya kan? Karena sistem itu berubah, jangan-jangan orangnya masih pakai sistem yang lama gitu ya. Otaknya masih pola-pola lama, padahal udah ada pola-pola baru seperti itu. Yang selama ini mungkin pekerjaan itu bisa, contoh ya, menyelesaikan suatu pekerjaan dalam hitungan hari. Sekarang dengan teknologi, kita bisa menyelesaikan misal dalam cukup 1 hari. Bisa saja seperti itu kan? Lebih efektif. Lebih efektif dan efisien. Itu tujuan dan manfaat dari manajemen perubahan. Itu ya. Iya, Pak. Kita lanjut ya. Ini ya faktor-faktor yang ada di dalam manajemen perubahan. Tadi udah sampaikan ya oleh Agusnia bahasanya faktor-faktor itu ada yang berasal dari luar, ada yang berasal dari internal itu sendiri. Ya kalau di eksternal ya ini teman-teman kita karena berhubungan dengan nasabah atau konsumen itu menjadi faktor utama menurut saya ya, bagaimana organisasi ataupun perusahaan
untuk menjalani maksudnya perubahan seperti itu. Yang kedua, pemasok, adanya pesaing, kompetitor, pemerintah, lembaga keuangan lainnya. Ini merupakan faktor-faktor yang ada dalam manajemen perubahan dari sisi eksternal. Ya, kenapa ada pemerintah di sini, teman-teman? Kenapa? Eksternal itu mempengaruhi manajemen perubahan. Kebijakan. Yap, benar. Kebijakan, regulasi. Iya kan? Jadi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia itu sebenarnya harus mengacu kepada regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Dari sisi mana? Contoh, seandainya nih teman-teman, sekarang kan pajak gitu ya. Iya. Ya, pajaknya pada dinaikin gitu teman-teman ya. Efek dari mana? Trump ya. Donald Trump apa kebijakannya apa? Memberikan tarif impor berapa sekarang untuk produk-produk Indonesia? Ratusan persen malah kan seperti itu ya. Itu kan jadi berat teman-teman ya. Jadi sehingga apa usaha yang ada di Indonesia itu mengalami perubahan. Pasti menyesuaikan dengan kebijakan yang ada di pemerintah. Seperti itu. Dan pesaing, kompetitor itu menjadi bahan juga bagi kita yang untuk mengalami perubahan. Kenapa? Di saat kompetitor lebih cepat gitu ya untuk menguasai pasar, kita pasti menganalisa apa sih yang dilakukan kompetitor sehingga mereka langsung bisa diterima oleh konsumen. Pasti kita analisa dong, apa trik-trik yang telah dilakukan oleh pesaing itu. Ya, kita harus menganalisa kompetitor, teman-teman. Seorang orang manajemen, apalagi orang pemasaran harus menganalisa kompetitor. Ya. Apalagi awal-awal perusahaan itu kita harus melihat situasi pasar, analisa kompetitor, lingkungan sekitar perusahaan bagaimana, seperti itu. Itu harus dianalisa, teman-teman. Dan dari faktor internal, ya, sebagaimana yang disampaikan tadi, karyawan, terus adanya perubahan tujuan organisasi. Ya, tujuan organisasi bisa berubah, teman-teman. Kenapa bisa berubah? Ayo, ada yang bisa jawab? Kadang-kadang teman-teman ya, bulan ini misal nih kita ditetapkan untuk harus memberikan profit misal 1M. Tahun depan di saat kita tahun kemarin udah sampai target, tahun depan dinaikin nggak kira-kira? Iya, Pak. Berarti kan itu tujuan kan? Ya, tujuan yang harus didapatkan dalam organisasi atau perusahaan seperti itu. Ya. Terus kebijakan manajerial itu pasti manajemen ya. Kebijakan dari manajemen perusahaan ataupun organisasi. Dan yang terakhir dari faktor internal itu teknologi. Ya, teknologi itu akan mempengaruhi signifikan perubahan di dalam suatu struktur organisasi ataupun perusahaan seperti itu. Oke, sejauh ini ada yang ditanyakan? Sudah. Ini ya teman-teman, tipe-tipe perubahan. Kalau saya membagi tipe perubahan itu ada 3. Ada perubahan yang rutin, ada perubahan peningkatan, adanya perubahan inovatif. Ya, kenapa harus adanya perubahan yang rutin ya teman-teman? Ya, sesuai yang tadi, faktor-faktor internal eksternal itu akan mempengaruhi. Ya, kita harus mengacu kepada aturan yang ditetapkan pemerintah seperti itu. Dan perubahan inovatif ya dari sisi apa? Inovasi teknologi tadi ya teman-teman ya. Saat sekarang kita memakai teknologi apa nih? Ya, kalau perusahaan-perusahaan besar dia biasanya tuh beli apa? Teknologi mahal-mahal ya teman-teman ya. Sistemnya mahal-mahal gitu ya. Ada teman-teman ada yang pakai Oracle nggak di perusahaannya? Belum ya. Oracle itu mahal teman-teman. Ya, sistem itu inovasinya tinggi banget gitu seperti itu. Terus perubahan ya. Ini upgrade ya, perubahan peningkatan ini upgrade ya. Upgrade misalnya sistemnya lama terlalu lemot gitu teman-teman ya. Kita harus upgrade sistemnya ke arah yang lebih bagus seperti itu. Oke.